Oke, langsung ke itu aja yang next. Berbagi cerita, cari bekal pensiun via medsos dipandu oleh Medi dari. Iya, Medi siap, ini siap. Nanti yang lain boleh kayak tadi ya, saling berbagi gitu loh. Yang udah menjalani via medsos tuh emang ada keuntungannya apa enggak gitu. Oke, ya silakan Medi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan iya. Jadi ya saya ini sudah 5 tahun lah ya jadi YouTuber yang lumayan profesional karena sudah penghasilan. Nah, pada saat awal-awal dulu saya sempat ngobrol sama teman-teman seangkatan, ada yang banyak yang nanya, ngapain sebenarnya melakukan hal-hal kayak gitu, seperti mengunggah-unggah video, sharing-sharing cerita, gitu kan. Nah, memang sekarang anak-anak sekarang banyak yang bercita-cita jadi YouTuber, bercita-cita jadi penulis di blog atau di Kompasiana misalnya gitu kan, mereka ternyata menghasilkan uang yang lumayan. Teman dan saya sendiri memang lumayan lah penghasilannya untuk nanti pensiun. Dan itu bukan kejadian yang tiba-tiba ya, itu udah dari 2009 sebenarnya saya sudah mengunggah, tapi baru 2012 kan monetisasi YouTube sudah berlaku di luar negeri, tapi di Indonesia baru sekitar tahun 2013-an, 2014. Nah, pada saat itu memang video-video saya di YouTube udah banyak, jadi saya coba monetize, ternyata memang benar ngasilin duit dan kemudian jadi penghasilan. Dan kemudian setelah berkembang ke sini, banyak sekali YouTuber-YouTuber anak-anak muda yang kemudian mereka bahkan punya penghasilan yang sampai miliaran sebulan, ratusan juta. Itu adalah sesuatu yang luar biasa dan hype lah ya, apa sebenarnya. Jadi orang tuh banyak banget sampai kemudian orang-orang di suku pedalaman juga melakukan hal seperti itu, seperti kayak mancing, berburu binatang buas, kayak gitu-gitu. Nah, ternyata dunia konten itu sangat luas dan banyak sekali yang bisa digali berdasarkan keunikan masing-masing. Nah, pada saat saya ketemu dengan keluarga Ibu Lili dan Pak Bambang waktu itu tahun 2016 atau 2015 ya, waktu itu sama Bu Yi juga. Itu saya ngobrol sama anaknya Bu Lili itu waktu itu tuh, anaknya Lili ngobrolin tentang YouTuber-YouTuber yang pada saat itu kita belum tahu, tapi ternyata saya nyambung dengan anak itu. Jadi memang anak-anak sekarang banyak yang nggak nyambung dengan kita. Karena mereka hidup di dunia yang seperti itu. Kita kan ngalami zaman nggak ada komputer, sekarang udah ada komputer, ada medsos dan sebagainya, dan ranah penghasilan untuk mencari uang melalui medsos itu ada gitu. Cuman memang ya apa ya, kalau saya ngelihatnya ya kita nggak mungkin lah bersaing karena dalam dunia medsos ini kan sebenarnya bukan kompetisi tapi sharing. Jadi kalau saya dengan 150 subscriber, misalnya termasuk sebenarnya nggak gede gitu dibanding misalnya YouTuber seperti Atta Halilintar, Raffi Ahmad. Tapi dengan 150.000 itu ya lumayan gitu. Paling nggak 3 juta rata-rata per bulan bisa saya dapatkan dengan kondisi yang saya nguploadnya nggak terlalu rajin karena saya juga masih ngantor. Nah kalau saya lebih rajin lagi akan naik, itu tergantung dari usaha. Nah, dan pasar di medsos itu kan nggak kayak TV ya, nggak kayak apa namanya televisi tradisional, itu kan mereka pasarnya ini ibu-ibu gitu. Kalau di situ kan jumlah penontonnya ibu-ibu itu mendominasi. Kalau di medsos itu dari mulai orang yang sangat pinter sampai orang yang ngaco-ngaco, goblok-goblok ya, berarti bodoh-bodoh gitu, ada semua pasarnya. Kita mau bikin yang bodoh-bodohan, mau bikin yang pinter-pinteran, semua ada. Semua masing-masing punya market sendiri-sendiri, punya penonton sendiri-sendiri, karena medsos itu menampung semua khalayak, semua penonton. Jadi dengan saya suka jalan-jalan
melihat bangunan tua, melihat jalur kereta api yang tadinya saya iseng-iseng ngunggah tentang kereta api yang lewat Sokaraja itu kan dulu ada Purwokerto Sokaraja tuh. Nah, saya iseng di situ karena saya dulu pernah naik kereta barang dari stasiun Sokaraja sampai ke stasiun Purwokerto Timur, terus kemudian ternyata itu menjadi sebuah diskusi di komunitas dan kemudian berkembang menjadi konten yang saya geluti sekarang ini. Nah, dan setelah kesini tuh banyak yang bernyatanya gitu kan, dan ternyata saya lihat memang teman-teman kan masing-masing punya potensi untuk berbagi, bukan menjadi selebritis, bukan ya, beda. Kalau jadi selebritis itu dengan namanya doang mungkin udah bisa menarik subscriber atau penonton, tapi kalau kita ini kan apa yang kita lakukan, apa yang kita, subjeknya bukan kita atau objeknya bukan kita, tapi objeknya itu adalah sesuatu yang kita bagi informasi. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi sesuatu yang memang jadi kita sambil belajar dan juga berbagi tentang sesuatu yang kita kuasai. Karena dari kecil kan saya lihat dulu pernah saya ketemu dengan Krishna Budi, itu anak B1 ya. Itu dulu waktu SD kan teman SD saya itu suka mancing belut ya. Saya pernah ketemu dia dan ngomong, mancing belut itu setiap hari diunggah itu, ternyata sekarang ada tuh channel yang khusus mancing belut, mancing lele kayak gitu kan. Terus nanti cara beternak lele dan sebagainya itu berkembang menjadi sebuah informasi yang kemudian banyak komunitas yang menggemari. Nah, itulah yang ya hobi yang kemudian, dan dunia sekarang tuh kalau menurut saya lebih enak dibandingkan zaman kita. Kalau zaman kita kan kita ngampet sendiri, kalau sekarang bisa berbagi. Nah, itu memang macam-macam orang juga berbeda, ada yang nggak suka berbagi, ada yang suka berbagi. Nah, buat yang suka berbagi, ya apa yang kamu ketahui dibagi aja gitu. Dan kalau Bu Lili, kalau saya lihat itu kan dia udah lama banget tuh jualan makanan lewat apa namanya, lewat daring ya, lewat apa sih, medsos gitu. Jadi termasuk yang apa ya, lebih cepat dari zamannya gitu. Sekarang udah booming gitu. Pada saat booming malah Bu Lili nggak nawarin jualan, ya. Mungkin karena udah trennya yang lain gitu. Mungkin Bu Lili bisa cerita juga, silakan. Sebetulnya malu lah ya, saya sih cuman baru kelas apa sih, jualan kecil-kecilan aja. Cuma alhamdulillah ya semuanya itu memang dari medsos ya. Itu luar biasa sih menurut saya, jadi nggak perlu pakai toko, nggak perlu pakai kios. Ya karena kebetulan masih kerja juga, masih karyawan, ya kita manfaatin yang apa ya, kayak WA. Kayak sekarang sih saya lebih aktifnya di status WA itu untuk jualan. Yang terakhir kemarin ini apa, saya bikin sendiri makanan gitu, nggak ngira juga sih ternyata sambutannya dari teman-teman yang ada di WA itu luar biasa dari status WA aja. Jadi pesanannya alhamdulillah banyak, nggak ngira juga gitu. Kalau dulu mungkin waktu ketemu sama Maybe awal-awal saya masih jadi distributornya Ina Cookies ya, Mbak ya. Iya, Ina Cookies. Pernah sampai jualan itu sampai 1000 toples. Itu juga cuman lewat Facebook, lewat dulu malah belum ada status WA ya paling ini SMS, WA ke teman-teman gitu. Sambutannya juga alhamdulillah luar biasa. Jadi apa ya, menghasilkan ini deh, ada menghasilkan dana lebih, walaupun mungkin nggak seberapa lah dibanding teman-teman bisnismen yang lain, businesswoman yang lain. Saya mainannya masih mainan yang kecil-kecilan, tapi mungkin itu bisa jadi apa ya, kayak banyak teman yang akhirnya Li, aku terinspirasi loh, Li, monggo status WA aku ternyata akeh juga ya pesenane gitu. Ya itu asal kita bisa mempergunakan status itu dengan hal yang baik mungkin ya. Kayak kemarin aku tuh gawe iki loh, kue lumpang. Sepele sih, sepele itu hal yang murah banget gitu, kue lumpang. Tapi alhamdulillah dalam 3 hari itu saya bikin sekitar 1000 kue lumpang.
Jadi kalau si Bandung Bondowoso tuh bikin 1000 candi, aku nggawe 1000 lumpang, kue lumpang. Dan kayaknya sih kalau kayaknya cuma bikin kayak gini, tapi pas dihitung loh, kok sampai 1000 kue lumpang ya? Itu cuma dari status WA sama status Instagram sama Facebook. Tapi kalau Instagram saya kurang pinter mainannya, jadi nggak termanage dengan baik sih kalau Instagram. Mungkin di WA tuh lebih, kalau untuk saat ini lumayan menjanjikan deh kayaknya sih. Kalau YouTube belum bisa map, mungkin besok tolong dibikinin ya map, sama ngerti aku bisa jadi YouTuber. Sharing-sharing masak mungkin bisa ya. Iya, gitu aja sih teman-teman. Apa lagi ya? Kalau di Facebook juga itu lumayan, sekarang bisa jadi kayak marketplace gitu ya, kita kalau jualan. Cuma di Facebook tuh suka, ini adminnya dari Facebook sendiri yang sering, kalau untuk jualan gitu, sekarang sering dikasih kayak notifikasi gitu sih. Jadi lebih aman memang sekarang di status WA, karena ketahuan juga yang belinya siapa, yang pesannya siapa, kita bisa manage dengan baik. Kalau mungkin lewat medsos tuh, kalau untuk jualan-jualan, kita masih harus ngelihat juga yang beli itu siapa, marketnya, pasarnya tuh siapa. Kadang-kadang mungkin walaupun teman sendiri juga ada yang, ya namanya orang ya, ada aja sih pernah kejadian dulu waktu itu apa segala macam. Kalau sekarang sih ya saya lebih konsentrasinya ke makanan, walaupun ya masih kecil-kecilan lah dibanding yang lain. Mungkin sekalian aja promo, kalau ada yang pengen nyobain kuenya Lili boleh pesen. Ini salah satu medsos lagi ya. Ya. Keunggulan medsos ya. Gak ada hari tanpa jualan. Iya, alhamdulillah. Kayak gitu aja sih mungkin sharing dari aku, Map. Iya, ya gitu. Terus saya lihat juga teman-teman juga ada beberapa yang udah pada bikin ya, kayak kemarin yang di-share itu kayak punya Tri Haryanto, terus punya Adi itu, terus siapa namanya, ada lagi punyanya Tri Haryanto, Adi sama Ciptono ya, Ciptono juga bikin tentang massage. Ya sebenarnya nggak masalah asal rutin, rajin gitu ya. Memang kuncinya kalau sekarang di medsos itu rajin, karena kalau nggak rajin kita ya nggak akan dilihat orang gitu ya. Konsisten ya, Map ya? Ya, konsisten. Cuman kalau saya lihat kalau di Instagram, di Facebook kan sekarang belum ada monetisasinya. Jadi masih setengah-setengah antara jualan offline dengan jualan online. Jadi masih untuk yang menjadi misalnya kayak Instagram apa namanya, selebgram itu banyak kan ngambil duitnya juga dari endorsement, bukan dari monetisasi. Kalau di YouTube tuh udah full monetisasi, di mana tanpa endorsement pun kita dapat penghasilan. Jadi tak usah, misalnya kita memang malas nyari-nyari endorsement ya, kita dapat bulanan berdasarkan viewer, berdasarkan penonton, jumlah penonton yang ada di channel kita secara total. Gitu. Itu sih. Jadi kalau ada anak yang nanti cita-citanya, punya anak yang cita-citanya jadi YouTuber ya, penghasilannya bahkan mungkin lebih gede daripada direktur ya potensi penghasilannya ya lebih gede daripada direktur di Jakarta gitu. Siapa tahu sukses. Itu sih. Mungkin ada yang mau tanya atau cerita tentang aktivitas. Widi juga dari dulu tuh katanya mau bikin, tapi nggak pernah bikin Widi nih. Sibuk batik. tentang ini tentang batik lokal jenis gitu ya, batik asli itu kan kayak saya juga masih nyari juga tentang bibit padi zaman dulu tuh ada beras jero gitu, sekarang udah nggak ada. Itu sebenarnya sesuatu yang unik gitu, semakin unik kan semakin banyak orang yang pengen tahu dan kemudian bisa dipertahankan keunikan itu. Seperti lele lokal juga sekarang banyak bikin peternakan, lelenya lele dumbo, tapi lele lokal nggak ada. Nah, saya sempat datang yang ke Cilongong itu ada ikan dewa yang jenis lokal juga itu bagus gitu. Maksudnya memang dengan adanya medsos jadi hal-hal yang tadinya hampir hilang jadi orang tahu lagi dan kemudian
itu apa namanya dipertahankan karena banyak orang yang pengen tahu hal-hal yang aslinya gitu. Seperti kayak ikan lele lokal, terus ikan yang udah banyak hilang itu juga banyak yang bikin juga sekarang di YouTube-nya. Teman-teman juga bisa mengembangkan itu di wilayah masing-masing karena saya berpikir kalau nanti saya pulang kampung pas pensiun itu saya akan mendalami hal-hal kayak gitu untuk dibagi gitu. Untuk jadi penghasilan karena saya bukan pegawai ASN ya yang nggak punya pensiun bulanan nantinya gitu kan. Jadi ya selain pesangon yang sekali itu pada saat saya pensiun juga kan perlu dari umur 55 sampai umur selanjutnya kan kita nggak tahu bisa jadi sampai 30 tahun, 20 tahun lagi. Nah yang 20 tahun itu tetap harus bisa menghidupi diri sendirilah setidaknya gitu kan. Kerjasama esok ya, Mep? Iya, siap. Oke, ada yang mau berbagi ngobrol atau nanya, silakan. Kayak si Suyadi takon, mau bikin tapi nggak tahu caranya, gimana tuh? Cara apa nih? Bikin apa nih? Bikin YouTube ya? Oh, bikin YouTube. Bikin YouTube tuh gampang banget sih. Sebenarnya pakai handphone, diedit pakai aplikasi yang di handphone juga bisa, atau langsung diunggah gitu. Yang penting kontennya memang kalau sekarang nih semakin unik, semakin cepat gitu ya. Jadi ada teman saya kebetulan dia orang daerah juga, orang daerah bukan dari Jakarta gitu ya, kerja di MNC juga. Waktu itu dia kameramen, jadi memang ada keahlian kamera juga. Nah, waktu itu dia cerita tentang perkutut gitu. Terus habis itu waktu itu masih belum ada kayaknya channel tentang perkutut. Habis itu terus dia bikin tentang perkutut semua pokoknya. Habis itu sekarang channelnya udah gede. Hal-hal kayak gitu sih sebenarnya sih yang semakin unik buat kita ya, bukan maksudnya buat kita yang orang biasa gitu, buat saya, teman-teman yang orang biasa. Kalau orang yang udah punya kayak selebritis gitu kan beda ya, mau Gampang. kentut, mau tidur juga jadi konten gitu kan. Kalau kita kan tidur ya siapa yang nonton kan. Dipateni malahan ya. Iya, itu sih. Ya, mungkin teman-teman ada pertanyaan ke maybe yang lain. Itu sih ya, bagaimana agar bisa bonus, dapat bonus. Oh, itu monetisasi sekarang kan syaratnya beda. Waktu zaman awal dulu YouTube itu kita bikin channel tuh langsung bisa dimonetisasi. Tapi sejak tahun 2015 karena banyaknya animo para apa namanya mau bikin YouTube yang kemudian dimonetasi itu, kemudian si YouTube ini bikin syarat, yaitu dia minimal subscribernya untuk bisa monetisasi ya, itu syarat minimum subscribernya 1.000, terus rata-rata selama setahun itu 4.000 jam views, jadi 4.000 jam tonton, itu baru bisa nanti diajukan untuk bisa dimonetisasi. Itu syaratnya dari YouTube sejak tahun 2016, karena 2015 diumumkan, 2016 diberlakukan. Tuh, jadi, nah kalau ada yang nanya nih kudu fokus kontennya, memang harus unik dan fokus ya. Jadi kalaupun kita mau bikin yang lain ya nggak apa-apa, karena kan channel-channel kita bebas gratis juga kan. Intinya ya kita punya sesuatu yang lebih dari yang lain-lain gitu. Misalnya kita tentang konten-konten tentang tadi misalnya ternak lele atau ternak apa gitu yang mancing gitu ya. Itu ya fokusnya banyakin yang itu. Gitu. Kalau sekarang tuh rata-rata anak-anak sekarang itu setiap hari dia ngunggah. Jadi waktu awal-awal saya dulu ngawali dengan setiap hari ngunggah, tapi yang lain-lain kan seminggu sekali, di setel setiap hari. Pokoknya ada video tak unggah gitu. Dan sekarang hampir semua YouTuber yang bagus-bagus itu subscribernya itu setiap hari, dan saya sendiri memang mungkin merasa karena usia juga dan juga tanggung jawab di tempat kerja juga, jadi nggak bisa setiap hari. Jadi ya nanti lihat pas cuti, pas apa baru bikin gitu. Kalau kadang-kadang kayak sekarang libur bikin pakai materi-materi dokumentasi di arsip-arsip gitu. Ya kalau kalau mau jadi penonton YouTube juga nggak apa-apa gitu. Karena ini ada yang nanya, aku jadi penonton baik ya. Memang enak sih nonton YouTube itu, kayak anak saya juga kalau nonton YouTube mau dibiarin seharian juga dia kuat gitu karena banyak banget kontennya, beragam.
Dan yang dia tonton dengan yang aku tonton kan beda gitu. Kadang-kadang kalau kita nonton yang punya anak kita, ini nonton apa gitu. Jadi kalau anak-anak sekarang ditanyain tentang kayak bintang sinetron gitu, nggak tahu. Taunya yang bintang ada di YouTube itu. Beda-beda. Tapi, kiana pertanyaan Ya. sekarang Bio. Penghasilan YouTuber Ya. gedenya sekarang jumlah subscriber apa viewer? Viewer. Jadi kalau subscriber itu hanya untuk potensial viewer ya, potensial viewernya. Jadi kalau jumlah penghasilan itu dari tayangan iklan yang ada di video itu. Jadi kalau itu juga musnah dengan cara semakin iklan itu di TV maupun di YouTube itu hampir sama, yaitu menjelang Lebaran, menjelang tahun baru itu pengiklan tuh animonya juga naik, view-nya sama, tapi bisa jadi penghasilannya lebih tinggi pada musim-musim tertentu. Jadi kalau musim ini sekarang nih habis Lebaran, biasanya animo pengiklan juga turun. Nah, pengiklan itu kan tayang di dalam video kita yang ditonton. Jadi views-nya, meskipun misalnya subscriber-nya baru 1.000, yang udah bisa dimonetize, kalau views-nya lebih banyak daripada subscriber yang udah 1 juta, tetap hasil dari video itu akan lebih banyak berdasarkan view, bukan berdasarkan subscriber. Kalau subscriber itu tidak menentukan penghasilan, tapi menentukan kecepatan dari video yang kita share, lebih cepat ditonton oleh lebih banyak orang. Gitu. Ada lagi? Kiana pertanyaan Sang Kurniawan, Mep. Berarti setelah tahun nembe bisa monetisasi ya? Oh enggak setahun. Maksudnya hitungannya dari analitiknya di YouTube itu, dia akan menghitung rata-rata. Jadi misalnya dalam waktu 3 bulan, video kita udah ditonton dengan jumlah penonton yang mungkin 10.000 atau 10.000 mungkin belum ya. Udah 300.000 lah ya, atas misalnya 1 juta gitu. Itu bisa masuk, tetap bisa dimonetize dengan jumlah subscriber yang udah 1.000. Setahun itu maksudnya apa ya? Dia pakai rata-rata gitu, nggak pakai. Jadi misalnya 3 bulan lebih dari 4.000 jam itu berarti sudah memenuhi syarat gitu loh, bukan harus nunggu setahun. Jadi misalnya dalam sebulan ini aku sudah melampaui kuota 4.000 jam dalam sebulan ini, berarti dalam setahun kan udah pasti lebih gitu. Maksudnya itu bukan nunggu setahun 4.000 jam lebih, bukan. Paham ya? Anggo handphone tok iso ora sih apa kudu nganggo kamera sing apik? Bisa. Banyak kok yang ini kayak aku sering nonton yang punya orang Dayak yang di pedalaman itu yang dia berburu ya. Dia berburu dengan cara tradisional itu. Dia itu pakai handphone dan kayaknya langsung diunggah juga ya. Mungkin diedit pakai handphone juga terus langsung diunggah. Itu juga banyak. Terus yang orang Banyumas juga ada itu siapa tuh yang Wong Purwokerto itu loh yang bukan Wong Purwokerto sih, orang Banyumas. Cingire. Ya kalau Cingire mungkin udah terkenal banget ya. Yang ini loh, yang siapa tuh yang orang tua itu? Oh, ya itu yang mau agak maju sedikit, Yud. Maju dikit, Yud. Nah ya, aku ngira tuh kok daerah kono lah pokoknya. Nah itu dia juga lumayan itu. Model-model kayak Pak Ndul gitu kan. Cek. Turunin dulu semua. Ya, saya juga punya channel Denkosu. Bagaimana agar bisa dapat bonus gitu, bro? Kalau like and dislike itu nggak pengaruh untuk penghasilan. Yang pengaruh, ini pertanyaan dari Patmo ya. Jadi like and dislike itu pengaruhnya nggak ada pengaruh. Jadi itu istilahnya kalau dalam dunia medsos itu emosional, apa namanya sih? Sentimen ya, sentimen score. Gitu. Sentimen score itu kan negatif dan positif. Kalau like-nya banyak, itu sentimen skornya berarti bagus. Kalau dislike-nya banyak, itu berarti sentimen skornya negatif. Sentimen skor itu nggak berpengaruh untuk dunia informasi, tapi untuk dunia politik itu pengaruh. Tapi kalau untuk dunia informasi enggak, untuk penghasilan enggak. Tapi yang pengaruh buat penghasilan adalah report.
di report gitu. Jadi video kita misalnya di report sama orang, karena nah report itu juga nanti akan diverifikasi karena YouTube sekarang kan sudah menggunakan manual review juga. Dulu kan dia pakai robot review, jadi kalau begitu di report bisa tiba-tiba pernah channelku hilang tiba-tiba. Jadi channelku hilang tiba-tiba, itu saya kayak rasanya kayak seperti di PHK tanpa surat. Jadi tiba-tiba itu channel hilang. Orang bisa hilang ya, Mep? Jadi waktu itu bukan karena report, jadi ada kesalahan dari YouTube, robotnya YouTube itu. Tapi sekarang YouTube sudah mempekerjakan pekerja freelance, maksudnya pekerja bukan pekerja tetap yang akan diganti setiap periodik itu untuk mereview semua report dari kita. Jadi misalnya kita mereport tentang video orang, itu nanti akan direview secara manual. Nanti dari manual report itu nanti akan manual review itu nanti akan keluar hasilnya apakah video kita di take down, apa monetisasinya dihilangin, atau bahkan channel kita ditutup. Nah, waktu channelku tiba-tiba ditutup, aku kemudian melakukan istilahnya appeal, banding gitu ya. Ada kan di situ tombol banding gitu, kita banding, kita nulis, terus habis itu direview, mereka kasih balasan, akan direview, ternyata memang kesalahan dari mereka. Cuman ya itu, pada saat channel kita hilang itu nggak pakai surat, nggak pakai apa, tiba-tiba ada email, channel Anda udah hilang gitu. Terus habis itu pada saat dibalikin juga nggak ada permintaan maaf gitu. Pokoknya balik aja, channel Anda udah balik gitu doang. Itulah. Jadi kejam memang YouTube itu kalau kita memang main-main dengan istilahnya kalau mereka punya community guidance ya. Misalnya kita motong hewan dengan cara yang menurut kita benar, tapi ternyata buat sebagian orang itu dianggap tidak menghargai hak binatang, itu bisa jadi di report. Atau kita mungkin nyuting anak kita yang masih kecil, terus kemudian kita suruh lari-lari di sungai atau di sawah gitu, atau di mana yang berbahaya, itu juga bisa di report sama orang lain maksudnya. Itu ada resiko-resiko di mana kita itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan community guidance itu. Dan community guidance itu nggak tunduk pada hukum di Indonesia, jadi hukumnya pada hukumnya YouTube itu. Jadi kemarin kan dari bosnya TV, bos TV itu bosku itu dulu, saya kemarin itu bikin kayak minta KPI Indonesia itu Komisi Penyiaran untuk ikut mengawasi YouTube itu. Sebenarnya saya sendiri juga ngerasa itu nggak mungkin gitu. Jadi YouTube udah punya mekanisme sendiri bagaimana cara mengamankan, sama juga kayak Facebook juga punya cara sendiri dalam menjaga marwahnya dari medsos itu supaya enggak melanggar aturan. Dan dimonetisasi itu ada 3 macam ya. Yang pertama itu warna abu-abu atau nggak boleh, nggak bisa. Misalnya kamu nyuting tentang kecelakaan atau nyuting tentang tembak-tembakan gitu. Itu bisa jadi monetisasinya akan abu-abu, nggak bisa dimonetisasi itu. Saya punya video yang waktu dan bom Tamrin itu ya nggak bisa dimonetize walaupun yang nonton udah ratusan ribu, itu juga nggak ngaruh gitu, secara keuangan itu nggak ngaruh karena konten itu tidak akan bisa dimonetize. Bukan tidak bisa dalam arti YouTube-nya nggak mau sebenarnya, tapi pengiklan banyak yang nggak mau ngiklan di kejadian-kejadian yang tragedi. Terus yang kedua kuning itu berarti under review, artinya nggak semua pengiklan bisa, itu kuning. Terus hijau, kalau hijau itu berarti full monetize. Di monetisasi juga ada 2, di video itu juga ada 2 kategori, for children dan for orang dewasa gitu. Makanya kalau kita mau ngunggah untuk anak-anak, itu kita harus milih yang boleh buat anak-anak. Nah kalau boleh buat anak-anak itu resiko iklannya juga kecil, karena jarang pengiklan yang mau ngiklan kepada anak-anak. Dan juga YouTube melindungi anak-anak supaya anak-anak itu tidak terekspos dengan iklan-iklan yang ternyata kontennya dewasa gitu. Itu cara melindungi community guidance-nya YouTube. Tuh. Jadi intinya termasuk hak cipta ya, termasuk kalau kita ngunggah video orang itu harus ada izin tertulis. Terus ada istilahnya kalau hak-hak kan ada common itu istilah hak yang kamu bisa ngambil video itu dan bebas tanpa perlu kita minta izin, tapi itu sudah menjadi hak publik. Itu bisa misalnya kayak arsip nasional, arsip-arsip dari Leiden Belanda itu karena sudah usianya dia bisa kita ambil dan tanpa perlu minta izin karena itu sudah dianggap sebagai common, sudah sebagai hak milik publik. Tapi ada juga yang punya orang dan kita harus minta izin gitu.
Kalau nggak ada izin, terus kemudian orang itu report video kita, ya kita di take down videonya. Gitu. Karena saya beberapa kali juga men-take down video orang karena dia ngambil video saya tanpa izin. Bahkan TV saya sendiri pernah minta izin ke saya untuk ngambil video saya, walaupun mungkin dia nggak tahu, orang yang bagian itu nggak tahu kalau aku kerja di situ. Gitu. Kalau saya sih ya kalau saya nggak akan ngeluarin izin gitu kalau untuk TV-TV, karena TV-TV itu kan bikin materi semurah mungkin untuk kemudian diiklankan, sebenarnya curang. Gitu. Buka ya. Oke. Halo, Map. Ya. Udah cukup, Map? Udah. Japri aja ya, Map. Minta diajarin khusus. Oke, iya, siap. Itu 1 hari 1 malam, biayanya berapa? Itu hanya dolar ya. Pelajaran ini, pelajaran menghasilkan uang soalnya ya. Iya. Iya, kayaknya Oke. sih kalau yang cari uang lewat medsos banyak ya, diantaranya aku yang juga cari uang lewat medsos ya. Terus Mas Dodo, Ulia, iya juga cari duitnya lewat medsos. Oke, iya. Kalau cuman belum jadi YouTuber sejati seperti ini. Kalau aku cari jodohnya. Aku juga belum sejati lah. Nanti ada pelatihan ya. Media hari kita. Oh gitu ya, media cerita. Kayaknya dia Itu kalau lewat Oke, makasih banyak ya Feby, Lili. Yuk sama-sama, semoga Oke, bisa ya, bermanfaat. Oke.